Jumpa lagi dengan saya Nur Agustinus. Kita akan bahas masalah perencanaan dalam manajemen. Satu hal yang paling penting dalam manajemen usaha adalah perencanaan. Ini seringkali kita abaikan. Kadang kita tidak merumuskan perencanaan itu dengan baik. Jadi kita melakukannya dengan asal. Padahal perencanaan itu sangat penting. Misalnya saja kita ingin pergi ke luar kota, kita ingin melakukan kegiatan, kita ingin katakanlah mengadakan sebuah aktivitas, semuanya itu adalah memerlukan perencanaan. Nah, apa fungsi perencanaan itu? Jadi kita akan bahas ada 3 hal, pengertian perencanaan, proses perencanaan, dan bagaimana membuat perencanaan yang baik. Jadi pengertian perencanaan itu adalah bagian dari proses manajemen yang berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk masa depan supaya perusahaan itu bisa mencapai tujuannya dengan baik. Dan perencanaan itu bisa berupa perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, kalau kita lihat, perencanaan yang baik itu harus bisa menjawab beberapa pertanyaan, yaitu yang sering kita kenal dengan 5W1H. Apa saja itu? Pertama adalah what, who, where, when, why, dan how. Plus kadang-kadang kita tambahkan how many. What atau apa, yaitu apa tujuan kita. Ya. Sehingga kalau kita tahu apa, kita akan tahu tujuan, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Perencanaan yang baik harus punya waktu, batas waktunya, when. Nah, jadi kapan harus dilakukan? Ini juga penting, kita harus mengetahui, mencatat dalam perencanaan. How, bagaimana? Jadi misalnya katakanlah saya ingin pergi ke Jakarta. Maka what-nya adalah membuat perencanaan untuk pergi ke Jakarta. Kapan? Misalnya saja minggu depan. Lalu bagaimana? Apakah saya harus naik pesawat terbang? Atau saya memilih naik bis? Atau saya memilih naik kereta api? Lalu who? Siapa? Siapa yang akan pergi? Ya. Nah, siapa yang akan melakukan pekerjaan tersebut? Jadi misalnya katakanlah kita membuat perencanaan di usaha kita. Siapa-siapa saja pegawai nantinya yang akan mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dan where, di mana. Jadi tempat ini juga harus jelas. Dan yang terakhir adalah why. Jadi mengapa harus dilakukan? Jadi mengapa saya harus ke Jakarta itu juga harus jelas. Kalau kita bisa membuat perencanaan dengan baik, yaitu lengkap sehingga bisa menjawab pertanyaan 5W1H, jadi hanya adalah how plus how many. Jadi katakanlah saya mau ke Jakarta, maka berapa biaya yang harus saya keluarkan, maka secara umum semua pertanyaan telah terjawab. Nah, tipe-tipe perencanaan ini ada beberapa bagian. Ada perencanaan yang sifatnya di level yang paling rendah, ada yang di level menengah, dan ada yang di level yang paling atas. Perencanaan yang level paling bawah itu sifatnya adalah perencanaan operasional, di mana pada umumnya dilakukan oleh supervisor. Lalu perencanaan yang sifatnya di atas operasional adalah perencanaan taktis, yaitu perencanaan yang umumnya dilakukan oleh manajer atau kepala bagian atau kepala departemen. Sementara perencanaan yang dilakukan oleh manajemen tingkat paling atas atau puncak biasanya disebut dengan perencanaan strategis. Kita sekarang masuk kepada konsep dasar perencanaan dalam manajemen. Nah, pertama adalah fungsi perencanaan. Perencanaan bisa menjadi sebuah pengarah, artinya menjadi guidance langkah-langkah kita yang harus kita lakukan. Kemudian, hal yang juga penting adalah perencanaan adalah merupakan upaya untuk meminimalisasi ketidakpastian. Kalau kita bisa mengatur itu, sekaligus kita bisa lebih efisien agar tidak boros dalam menggunakan sumber daya. Kalau kita bekerja atau melakukan usaha tanpa perencanaan, seringkali kita
kemudian sangat boros, sangat membuang-buang sumber daya yang kita miliki, bisa saja berbentuk uang atau yang lainnya. Tapi kalau kita punya perencanaan, kita tahu, oh ini tidak lagi boleh harus dilakukan, atau ini yang harus dilakukan, bukan yang ini. Maka kita bisa lebih efisien, kita bisa lebih menghadapi situasi yang tidak pasti. Kemudian, perencanaan juga bisa dilakukan untuk menetapkan standar dalam pengawasan, terutama masalah kualitas. Ada banyak prinsip-prinsip dalam perencanaan. Perencanaan memang berkaitan dengan masa depan, ya. Dan paling penting adalah perencanaan yang baik itu mempunyai tujuan yang jelas. Ya. Tujuan yang jelas, kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan juga jelas. Jangan sampai kita membuat perencanaan tapi kita sendiri nantinya ketika mempraktekannya atau melakukannya, kita mengalami kesulitan. Peran tujuannya tentu sebaiknya setiap perencanaan itu dibuat dalam bentuk tertulis. Mengapa? Karena ya pertama, daya ingat seseorang kadang-kadang terbatas. Jadi kita bisa saja mengingat, tapi ketika berjalannya waktu kemudian kita lupa. Dan yang kedua, mengapa perlu tertulis? Adalah supaya orang lain bisa mengetahui apa rencana kita. Jadi kalau kita misalnya sudah punya rencana, orang lain yang ikut terlibat dalam organisasi bisa membaca rencana itu sehingga bisa bersama-sama menjalankan rencana tersebut. Berikutnya adalah sebaiknya sebuah rencana tertulis itu agar bisa kita ukur. Termasuk kita tentukan waktunya, kapan itu harus dilakukan. Jadi perencanaan tidak boleh misalnya, oh saya merencanakan akan pergi ke Jakarta, tapi tidak jelas kapan. Jadi harus ada kejelasan tentang waktunya. Ya. Dan supaya organisasi kita atau usaha kita itu makin bertumbuh dan makin berkembang, sebaiknya perencanaan itu harus menantang dan dapat dicapai. Jangan membuat perencanaan yang terlalu muluk sehingga kita sendiri akan mengalami kesulitan. Apa saja proses-proses yang harus kita lakukan dalam membuat perencanaan? Jadi, ada 4 tahap yang harus diperhatikan. Pertama adalah tetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Jadi, tujuan harus jelas. Ya. Mau apa, mau kemana, itu harus jelas. Dan kita harus tahu menentukan, merumuskan keadaan saat ini. Jadi, ini merupakan tahap berikutnya dari setelah menetapkan tujuan, kita merumuskan keadaan saat ini. Kalau misalnya saya ingin usaha saya itu dalam 2 tahun ke depan, saya punya 3 cabang, maka saya harus tahu, saya harus rumuskan keadaan saat ini seperti apa. Permodalan saya seperti apa, keadaan usaha saya sekarang ini seperti apa, saya harus tahu. Lalu, tahap yang ketiga, kita mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang ada. Ini hampir mirip dengan kita melakukan analisis SWOT, tapi lebih pada internal. Apa yang bisa kita lakukan, apa saja hambatan yang mungkin akan kita hadapi itu harus kita catat. Dan tahap yang keempat, kita mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Memang, kalaupun kita sudah membuat rencana, belum tentu itu berhasil. Jadi, tapi percayalah bahwa tanpa rencana itu kita akan mengarahkan diri kita pada kegagalan. Nah, perencanaan yang baik itu memang relatif. Ya. Tentu ada syarat-syarat bagaimana sebuah rencana itu dianggap baik. Rencana dianggap baik, seperti tadi sudah saya sebutkan, harus jelas tujuannya, harus jelas waktunya, harus realistis, dan sebagainya. Tapi rencana yang baik adalah rencana yang bisa menghasilkan dampak yang positif bagi usaha kita. Tentunya, kita harus tahu apa saja ciri rencana yang baik. Misalnya, rencana yang baik itu akan mempermudah kita mencapai tujuan. Kalau kita merasa bahwa rencana yang kita buat itu masih membuat kita sulit, kita mungkin perlu mengevaluasi dan merevisi rencana tersebut. Buatlah rincian itu secara detail, ya.
Jadi perencanaan itu kita buat secara rinci. Ya. Tapi rinci itu bukan berarti kemudian ruwet ya. Rinci dalam arti jelas. Sederhana tapi lengkap. Ya. Dan yang penting, rencana yang baik itu juga fleksibel. Kita tahu bahwa kita selalu menghadapi ketidakpastian, maka kalaupun kita menghadapi hambatan, rencana yang baik justru bisa fleksibel. Tapi bukan berarti kita mudah berubah-ubah rencana. Jadi harus dibedakan antara berubah-ubah rencana dengan fleksibel. Fleksibel artinya kita tujuannya tetap sama, tapi mungkin kita caranya yang berbeda. Kita masuk pada bagian yang terakhir dalam perencanaan adalah bagaimana kita membuat rencana yang baik. Ada prinsip yang bisa kita pakai, yaitu yang disebut dengan SMART. S-M-A-R-T. Apa itu? SMART adalah singkatan dari S-nya adalah specific, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya realistic, dan T-nya adalah timely. Apa itu? Penjelasannya bagaimana? Saya akan coba bahas satu persatu. Spesifik artinya sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi atau dijelaskan dengan terinci dan bisa dipahami orang lain. Jadi, sebuah rencana yang baik itu harus spesifik, harus jelas. Percuma kita buat rencana yang hebat-hebat tapi kalau tidak jelas. Kemudian, measurable itu artinya kita punya target kinerja yang dinyatakan dengan jelas dan terukur. Jadi kita punya kriteria atau target yang benar-benar bisa kita tentukan secara angka misalnya, secara kuantitatif, secara kualitasnya bagaimana, secara biaya. Kalau rencana itu butuh biaya, berapa biaya yang jelas, yang pasti, yang bisa dihitung. Jangan misalnya, oh ya kita perlu modal, berapa banyak? Yes, pokoknya perlu modal sekian juta, itu tidak boleh. Membuat rencana harus measurable. Misalnya juga, nanti kalau kita buat usaha ini, akan banyak orang yang beli. Berapa kira-kira pasar atau pelanggan kita? Yes, pokoknya akan banyak. Saya optimis. Itu tidak boleh. Rencana yang baik harus measurable. Yang ketiga, achievable. Artinya, kita harus yakin dalam artian bahwa rencana yang kita buat ini akan bisa mencapai hasil. Dengan demikian, target kinerjanya dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang kita miliki. Kita bisa achieve, kita bisa capai. Ya. Jadi misalnya, saya punya rencana, saya mau ke Jakarta, oh itu achievable, itu masuk akal, itu bisa saya lakukan. Tapi kalau saya punya rencana misalnya, saya mau pergi ke planet Jupiter dengan kondisi yang saya miliki sekarang, itu tidak achievable. Ya. Artinya tidak mungkin bisa saya capai ya, kecuali kalau misalnya memang benar-benar, oh saya akan kemudian berlatih menjadi astronot dan sebagainya. Tapi kita harus lihat bahwa apakah itu achievable atau tidak. Nah, kemudian yang ini berkaitan juga yang keempat, yaitu realistik. Jadi, mencerminkan keterkaitan atau relevansi antara target dalam rangka apa yang kita lakukan. Jadi, tentu dalam sebuah rencana itu perlu ada target-target. Seperti tadi, walaupun sudah measurable, misalnya kita akan mencapai target penjualan misalnya 1 miliar. Wah, itu mungkin bagi saya tidak realistis itu. Jadi sebaiknya jangan melakukan perencanaan seperti itu. Jadi buatlah rencana yang realistis supaya kita sendiri tidak menjadi beban atau hambatan ketika kita melakukan rencana tersebut. Dan yang terakhir adalah timely. Artinya, waktu atau periode pencapaian kinerja itu harus ditetapkan. Semua rencana ini tidak hanya dalam bidang usaha, dalam kegiatan kita sehari-hari juga bisa menjadi sebuah rencana. Misalnya, rencana saya menyelesaikan studi,
rencana saya untuk katakanlah suatu ketika berhubungan dengan keluarga, rencana misalnya untuk bekerja. Nah, itu harus ada timely. Misalnya saya rencana bahwa saya akan bekerja sekian tahun. Setelah itu saya akan menjadi seorang pengusaha. Dan saya harus jadi seorang pengusaha itu dalam waktu berapa tahun itu juga harus jelas. Demikian kalau kita bisa membuat rencana yang baik dan kita benar-benar bisa menjalankan rencana itu sesuai dengan apa yang telah kita tulis, maka kita akan lebih terjamin untuk bisa sukses. Sebab dengan rencana pun kadang-kadang kita gagal, apalagi kalau kita tanpa rencana. Demikian dari saya, Nur Agustinus. Semoga bermanfaat. Salam entrepreneur.